Halo semuanya, selamat datang di Grow Podcast. Tempat kita ngobrol jujur tentang hubungan, kesehatan mental, dan perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan hari ini kita akan ngebahas tema yang cukup berat tapi sangat penting, yaitu toxic relationship atau hubungan yang beracun. Bahayanya dan bagaimana kita bisa keluar dari jeratnya. Pertama-tama, yuk kita samakan dulu pengertiannya. Apa sih itu toxic relationship? Toxic relationship adalah hubungan di mana satu atau kedua pihak saling merusak, baik secara mental, emosional, bahkan fisik. Ini bukan hanya soal pasangan romantis ya. Bisa tanda-tanda umumnya seperti kamu merasa rendah diri terus-menerus, kamu takut mengatakan apa yang kamu pikirkan, kamu merasa dikendalikan, dimanipulasi, atau dipermainkan. Bahkan, kamu lelah secara emosional setelah berinteraksi. Kalau ini terdengar familiar, mungkin kamu sedang atau pernah berada dalam hubungan yang toksik di dalam persahabatan, keluarga, bahkan hubungan kerja. Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang toksik dalam pertemanan. Kita sering berpikir bahwa toxic relationship hanya terjadi dalam hubungan percintaan. Namun kenyataannya, banyak orang justru pertama kali mengalami hubungan yang tidak sehat melalui pertemanan. Hubungan yang semestinya menjadi ruang aman dan penuh dukungan. Apa itu pertemanan toksik? Pertemanan toksik adalah jenis hubungan persahabatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak secara emosional, mental, bahkan sosial. Dalam hubungan ini, kamu bisa merasa yang pertama, dikuras emosinya, tapi tidak pernah benar-benar didengar. Yang kedua, takut ditinggalkan jika tidak selalu menuruti keinginan mereka. Yang ketiga, merasa kecil, seolah-olah keberhasilanmu adalah ancaman bagi mereka. Yang terakhir, terjebak dalam siklus rasa bersalah, padahal kamu tidak salah apa-apa. Yang membuat pertemanan toksik begitu sulit dikenali adalah karena bentuknya sering terselubung. Mereka tidak selalu kasar. Terkadang justru manis, tapi penuh manipulasi halus. Mereka bisa menjadi orang yang paling perhatian hari ini dan paling merendahkan keesokan harinya. Ada beberapa ciri-ciri pertemanan yang toksik. Berikut beberapa tanda umum bahwa kamu mungkin sedang berada dalam pertemanan yang tidak sehat. Yang pertama, mereka hanya hadir saat butuh. Teman toksik sering datang ketika mereka sedang butuh sesuatu. Entah itu uang, perhatian, atau dukungan. Namun, ketika kamu butuh bantuan, mereka tiba-tiba menghilang atau malah mengalihkan pembicaraan. Yang kedua, tidak menghargai batasan. Setiap orang butuh ruang pribadi, tapi dalam pertemanan toksik, batasanmu sering tidak dihargai. Misalnya, ketika kamu ingin waktu sendiri, mereka menganggapnya sebagai penolakan pribadi dan malah membuat drama. Yang ketiga, cemburu dan iri secara halus. Teman sejati akan bahagia atas keberhasilanmu. Teman toksik sebaliknya, mereka bisa saja mengatakan selamat ya, tapi dengan nada sarkastik, atau malah mulai meremehkan pencapaianmu. Yang keempat, memanipulasi lewat rasa bersalah. Mereka bisa memainkan emosi kamu. Kamu berubah sekarang, atau kamu lupa siapa yang dulu ada di samping kamu. Padahal, kamu hanya sedang tumbuh dan membenahi diri.
Ini bukan nostalgia, ini jebakan emosional. Yang terakhir, sarkasme, berlebihan atau ejekan yang menyakitkan. Kadang dalam pertemanan bercanda adalah hal biasa, tapi teman toksik menyamarkan hinaan sebagai lelucon. Bercanda doang, kok baper? Adalah kalimat khas mereka, padahal mereka tahu bahwa kata-katanya melukai. Mengapa kita tetap berteman dengan orang yang toksik? Ada banyak alasan mengapa seseorang tetap mempertahankan pertemanan yang menyakitkan. Yang pertama, hubungan sudah terlalu lama. Kita merasa sayang untuk mengakhirinya karena sudah berteman sejak kecil atau sudah terlalu banyak kenangan bersama. Yang kedua, takut sendirian. Kadang lebih mudah bertahan dalam hubungan buruk daripada menghadapi kesendirian. Yang ketiga, dibentuk untuk menjadi people pleaser. Beberapa orang dibesarkan dalam lingkungan yang menanamkan bahwa menjaga perasaan orang lain lebih penting dari kenyamanan pribadi. Yang terakhir, tidak sadar bahwa ini toksik. Ini yang paling umum, kita mengira semua hubungan memang seperti ini, penuh drama, kecemburuan, dan saling sindir. Namun, ada dampaknya terhadap diri kita. Mungkin kamu pernah merasa kehilangan kepercayaan diri setiap kali selesai ngobrol dengan teman tertentu, meragukan keputusan atau nilai diri sendiri karena komentar mereka, dan menahan cerita bahagia karena takut dibandingkan atau dijatuhkan. Itulah efek dari hubungan pertemanan yang toksik. Lambat laun, hubungan ini mengikis dirimu dari dalam. Kamu mulai mempertanyakan siapa dirimu sebenarnya di luar bayangan yang mereka bentuk. Pertemanan yang sehat seharusnya saling mendukung, memberi ruang untuk tumbuh, dan menciptakan rasa nyaman. Jika hubungan itu membuatmu merasa lebih buruk daripada lebih baik, maka mungkin sudah saatnya untuk bertanya, apakah ini masih layak disebut pertemanan? Karena kamu berhak memilih siapa yang boleh dekat dengan kamu, dan kamu berhak memutuskan bahwa sebuah hubungan, meskipun sudah berjalan bertahun-tahun, tidak lagi sehat untukmu. Oke, kita akan lanjut yang kedua, membahas tentang toksik dalam percintaan. Cinta adalah salah satu kebutuhan emosional paling mendasar dalam hidup manusia. Kita semua ingin dicintai, diterima, dan dihargai. Tapi sayangnya, cinta bisa menjadi alat manipulasi yang paling halus dan menyakitkan jika digunakan dalam hubungan yang toksik. Dan disinilah letak bahaya toxic relationship dalam percintaan. Ia menyamar sebagai cinta, padahal seringkali isinya adalah luka. Apa itu toxic relationship dalam cinta? Toxic relationship dalam konteks percintaan adalah hubungan di mana salah satu atau keduanya menunjukkan pola yang merusak secara emosional, mental, bahkan fisik. Ini adalah hubungan yang tidak memberi ruang bagi pertumbuhan pribadi, tetapi malah mengikat dengan cara yang tidak sehat lewat kontrol, ketakutan, rasa bersalah, dan ketergantungan emosional. Yang menyakitkan adalah banyak dari hubungan ini dimulai dengan indah. Pasangan bisa terlihat sangat perhatian, intens, dan romantis. Namun seiring waktu, intensitas itu berubah menjadi kontrol. Perhatian itu berubah menjadi kecemburuan. Dan cinta yang dulu menghangatkan kini justru mencekik. Kemudian ada ciri-ciri hubungan romantis yang toksik. Yang pertama,
Kontrol berlebihan. Pasangan toksik merasa berhak tahu segala hal tentang kamu, kemana kamu pergi, dengan siapa, bahkan isi percakapanmu. Mereka tidak percaya bahwa kamu bisa membuat keputusan sendiri, dan mereka membungkus kontrol itu dengan kata-kata seperti, "Aku cuma khawatir, aku sayang kamu, makanya aku ngelarang kamu dekat sama mereka." Padahal cinta sejati bukan tentang mengurung, tapi mempercayai. Yang kedua, kecemburuan yang tidak rasional. Cemburu memang wajar dalam hubungan, tapi dalam hubungan toksik, kecemburuan itu berubah menjadi tuduhan tanpa dasar. Paranoia, bahkan larangan untuk berinteraksi dengan lawan jenis, termasuk teman, rekan kerja, bahkan keluarga. Kamu mulai hidup dalam ketakutan, takut salah bicara, takut disalahpahami, takut dituduh hal yang tidak kamu lakukan. Yang ketiga, gaslighting. Ini adalah salah satu bentuk manipulasi paling berbahaya. Pasangan toksik membuat kamu meragukan persepsimu sendiri. Ketika kamu merasa disakiti dan mengungkapnya, mereka berkata, "Kamu terlalu sensitif, kamu salah ingat, itu cuma pikiran kamu aja." Padahal, lama-lama, kamu mulai merasa gila. Kamu mulai bertanya-tanya, mungkin memang aku yang salah. Gaslighting membuat kamu kehilangan kepercayaan terhadap intuisi dan perasaanmu sendiri. Dan dari situlah mereka menguasai pikiranmu. Yang keempat, siklus luka dan harapan. Salah satu pola yang umum terjadi adalah setelah menyakiti, pasangan toksik akan meminta maaf secara dramatis. Mereka menangis, memohon, bahkan menjanjikan perubahan. Dan kamu, karena cinta, memaafkan. Tapi kemudian siklus yang sama pun berulang. Disakiti lagi, dimaafkan lagi, ditinggikan, lalu dijatuhkan. Ini bukan cinta. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat umum dikenal sebagai trauma bonding. Ikatan yang terbentuk bukan karena rasa aman, tapi karena keterikatan emosional pada luka. Yang kelima, kekerasan verbal, emosional, dan fisik. Bentuk paling ekstrim dari toxic relationship adalah ketika terjadi kekerasan. Yang pertama, kekerasan verbal, seperti hinaan, merendahkan, membandingkan kamu dengan orang lain. Kemudian, kekerasan emosional, ancaman akan meninggalkan kamu, menghukum dengan diam, dan mempermainkan perasaan kamu. Yang ketiga, kekerasan secara fisik, mendorong, menjambak, menampar, atau tindakan fisik lainnya yang menyakitkan. Dalam banyak kasus, kekerasan ini terjadi secara bertahap, dimulai dari cemburu kecil, naik menjadi teriakan, lalu ancaman fisik, hingga benar-benar menjadi kekerasan. Dan yang menyedihkan adalah, seringkali korban merasa itu semua adalah kesalahan mereka sendiri. Mengapa banyak orang tidak bisa keluar? Keluar dari hubungan toksik bukan perkara mudah. Ada banyak faktor yang membuat seseorang tetap bertahan. Yang pertama, takut sendirian. Lebih baik dicintai dalam rasa sakit daripada tidak dicintai sama sekali. Begitu yang sering dipercaya. Yang kedua, ketergantungan emosional. Perasaan bahwa hanya dia satu-satunya yang mengerti kamu, meskipun dia juga yang paling sering menyakiti. Yang ketiga, harapan perubahan. Dia bisa berubah. Aku cuma perlu lebih sabar. Ini adalah harapan palsu yang sering menjadi jerat emosional. Yang keempat,
takut akan ancaman. Dalam beberapa kasus, pasangan toksik menggunakan ancaman fisik, sosial, bahkan ekonomi untuk membuat korbannya tetap bertahan. Dan yang terakhir, perasaan bersalah. Pasangan toksik sering memutarbalikkan kenyataan, membuat kamu merasa bahwa kamulah penyebab semua masalah. Kemudian, ada efek jangka panjangnya. Toxic relationship meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat tetapi sangat dalam. Yang pertama, kehilangan jati diri. Kamu tak lagi tahu siapa kamu tanpa pasangan itu. Yang kedua, rendah diri dan rasa tidak berharga. Kamu merasa tidak layak dicintai oleh orang lain. Yang ketiga, trust issue. Kamu jadi sulit percaya pada siapapun, bahkan pada hubungan yang sehat di masa depan. Yang terakhir, trauma secara emosional. Kadang-kadang, trauma ini muncul dalam bentuk mimpi buruk, kecemasan berlebihan, atau ketakutan saat berada di sekitar orang baru. Hubungan yang sehat bukanlah tentang siapa yang lebih dominan, siapa yang lebih berkorban, atau siapa yang bisa mengendalikan lebih banyak. Hubungan sehat dibangun atas dasar kepercayaan, rasa hormat, dukungan, dan ruang tumbuh. Jika kamu berada dalam hubungan yang membuat kamu merasa lebih sering takut daripada bahagia, lebih sering menangis daripada tertawa, lebih sering merasa salah daripada diterima, maka kamu harus tahu, itu bukan cinta. Cinta tidak seharusnya menyakitimu untuk membuktikan bahwa ia nyata. Dan kamu punya hak untuk berkata, aku layak mendapatkan cinta yang tidak menyakiti. Mengapa sulit keluar dan bagaimana cara keluar dari toxic relationship? Banyak orang di luar sana sering bertanya dengan nada heran. Kalau memang hubungan itu menyakitkan, kenapa nggak pergi aja? Kamu kan tahu itu toksik. Kenapa masih bertahan? Pertanyaan-pertanyaan itu tampak logis dari luar. Tapi, bagi seseorang yang berada di dalam hubungan toksik, baik pertemanan maupun percintaan, jawabannya jauh lebih kompleks dan seringkali menyakitkan. Mengapa sulit keluar dari hubungan toksik? Yang pertama, trauma bonding. Istilah ini merujuk pada ikatan emosional yang terbentuk bukan karena rasa aman, tapi karena pola berulang dari luka dan harapan. Dalam hubungan toksik, pelaku sering menyakiti, lalu segera menunjukkan kasih sayang berlebihan. Pola ini menciptakan ketergantungan emosional. Korban mulai berpikir, mungkin ini salah aku. Mungkin dia memang sayang, cuman caranya aja yang salah. Aku nggak bisa hidup tanpanya. Trauma bonding membuat seseorang merasa terikat bahkan pada orang yang paling banyak menyakitinya. Yang kedua, ketergantungan emosional dan identitas. Dalam hubungan toksik yang telah berlangsung lama, identitas diri bisa ikut larut dalam hubungan itu. Seseorang mulai merasa bahwa nilai dirinya hanya ada jika hubungan tersebut tetap utuh. Tanpa dia, aku bukan siapa-siapa. Dia satu-satunya yang mengerti aku. Ketika seseorang tidak lagi mengenali siapa dirinya tanpa hubungan itu, keluar menjadi hal yang sangat menakutkan. Yang ketiga, rasa bersalah dan manipulasi. Pelaku toksik sangat pandai memutarbalikkan keadaan. Mereka bisa membuat kamu percaya bahwa semua masalah adalah kesalahanmu. Kamu yang buat aku jadi kayak gini. Aku kasar karena kamu nyakitin aku duluan. Contohnya seperti itu.
Akhirnya, kamu merasa bersalah dan berpikir kamu harus menebus kesalahan itu dengan bertahan. Yang keempat, ketakutan. Bisa berupa takut kesepian, takut dikucilkan, takut ancaman nyata dalam kasus kekerasan, dan takut kehilangan seseorang yang pernah kamu cintai. Ketakutan adalah alat yang sangat kuat dalam mempertahankan sebuah hubungan yang sebenarnya sudah menyakitkan. Lalu, bagaimana cara keluar dari hubungan toksik? Keluar dari hubungan toksik bukan hanya soal pergi. Ini adalah proses psikologis dan emosional yang memerlukan keberanian, dukungan, dan kesadaran diri. Berikut langkah-langkah yang bisa menjadi panduan. Yang pertama, akui bahwa hubungan itu tidak sehat. Langkah pertama dan tersulit adalah menyadari dan mengakui bahwa kamu sedang berada dalam hubungan yang merugikanmu. Berhentilah mencari pembenaran untuk perilaku buruk mereka. Tuliskan pola-pola yang kamu alami, evaluasi bagaimana kamu merasa setiap kali berinteraksi dengan orang tersebut. Apakah kamu merasa cemas, takut membuat kesalahan kecil, tidak dihargai atau dipandang rendah? Jika jawabannya iya, maka itu pertanda bahwa ada yang salah. Yang kedua, kuatkan diri dengan edukasi. Makin kamu memahami tentang toxic relationship, gaslighting, trauma bonding, dan bentuk-bentuk manipulasi, makin kamu sadar bahwa kamu tidak sendirian dan kamu tidak gila. Pengetahuan adalah kekuatan. Dengan belajar, kamu bisa menamai luka-luka emosionalmu dan perlahan mulai menyembuhkannya. Yang ketiga, cari dukungan aman. Kamu tidak harus menghadapi ini sendirian. Temui orang-orang yang bisa kamu percaya. Kamu mungkin punya teman dekat yang suportif, keluarga yang peduli, konselor, psikolog, atau terapis profesional. Dukungan dari orang luar akan membantu kamu mendapatkan perspektif yang lebih jernih dan objektif. Mereka bisa mengingatkan bahwa kamu layak untuk dicintai dengan sehat. Yang keempat, bangun kembali harga dirimu. Hubungan toksik membuat kamu lupa siapa kamu sebenarnya. Maka, langkah penting berikutnya adalah membangun ulang dirimu. Bisa kamu lakukan dengan cara menulis afirmasi harian, aku cukup, aku layak dicintai dengan tulus, aku tidak bertanggung jawab atas perilaku buruk orang lain. Lakukan kegiatan yang kamu sukai tanpa merasa bersalah. Hargai diri sendiri, bukan dari bagaimana orang lain memperlakukan kamu, tapi dari bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Yang kelima, buat rencana untuk pergi dan jangan menoleh lagi. Jika kamu sudah memutuskan untuk keluar, buatlah rencana yang aman dan terstruktur. Yang pertama, jauhkan diri kamu secara fisik. Jika perlu, pindah tempat sementara. Yang kedua, blokir akses komunikasi mereka jika memungkinkan. Yang ketiga, hindari diskusi, penutupan jika kamu tahu itu hanya akan membuka luka lagi. Ingat, penutupan tidak selalu datang dari mereka, tapi dari keputusanmu sendiri untuk selesai. Yang keenam, bersiap untuk proses pemulihan yang tidak lurus. Penyembuhan tidak terjadi dalam garis lurus. Ada hari kamu merasa kuat, lalu keesokan harinya kamu merasa rindu atau ragu. Itu wajar. Jangan lawan emosimu. Rasakan, pahami, tapi jangan biarkan itu menyeretmu kembali. Setiap hari yang kamu lalui tanpa mereka adalah
kemenangan kecil menuju kebebasan. Kamu berhak hidup tanpa rasa takut. Keluar dari hubungan toksik bukan hanya soal putus atau berpisah. Ini adalah tindakan mencintai diri sendiri dengan cukup besar, sehingga kamu berani berkata, "Aku memilih keselamatanku. Aku memilih kedamaianku." Mungkin kamu akan merasa kehilangan, tapi ingat, lebih baik kehilangan seseorang yang menyakitimu daripada kehilangan dirimu sendiri. Kamu tidak egois karena memilih keluar. Kamu berani, dan itulah bentuk cinta yang paling tulus, cinta kepada dirimu sendiri. Sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya.